kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di Renungan Mingguan PPGT Klasis Kutai Timur edisi 16 Mei 2021 dan akan menjadi bahan perenungan kita sepanjang sepekan. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami kepanjatkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam kerjaan sorga. Ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau urapi kami sehingga kami boleh mengerti serta boleh memahami arti dari kebenaran firman-Mu, dan terlebih khusus boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada minggu ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup, dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul itu. Yang dikatakan orang yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih khusus boleh mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sahabat militan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam anggaran rumah tangga PPGT pada pasal yang ke-13, di sana diatur mengenai PAW atau biasa yang disebut dengan pergantian antar waktu. PAW dilakukan bila pengurus tidak menjalankan tugasnya, atau PAW juga dilakukan bila pengurus tersebut berhalangan tetap. Maksudnya berhalangan tetap di sini adalah ketika mungkin dia akan berpindah domisili dan sebagainya. Pada pembacaan kita tadi, di sana dikisahkan Petrus dan sekitar 120 orang yang berkumpul bersama, dan saat itu Petrus mengusulkan untuk mencari pengganti dari Yudas, dan di mana kita tahu Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Memang saat itu Yudas menyesal, tetapi penyesalannya tidak berujung pada pertobatan. Ia lebih memilih untuk bunuh diri
dengan cara menggantungkan dirinya, dan pada itu juga tewas pada saat menggantungkan diri. Ada hal yang sangat menarik yang dikemukakan oleh Petrus yang akan menjadi syarat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Yang pertama ialah ia yang mengikuti Tuhan Yesus dari awal hingga terangkatnya ke surga. Yang kedua, dia yang betul-betul mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak sama seperti Yudas yang siang malam mengikuti Tuhan Yesus, tetapi pada kenyataannya dia yang mengkhianati demi 30 keping perak. Mereka saat itu memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan mana yang terbaik yang akan menggantikan Yudas. Mereka membuang undi dan terpilihlah Matias. Matias terpilih bukan atas dasar rencana Matias atau Petrus, bahkan orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi ia terpilih itu karena Tuhan mau memakai Matias dalam pelayanan. Dari kisah pembacaan kita ada 3 makna sebagai kader siap utus yang akan kita renungkan sepanjang sepekan. Yang pertama, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Untuk membangun hubungan intim kita dengan seseorang harus dimulai dengan rasa kasih atau cinta. Nah, cinta itu nyata, bisa dirasakan sama ketika kita memiliki pacar. Cinta dan kasih sayang sepenuhnya pasti kita berikan, sampai kita kadang-kadang berkata, demi kamu aku mampu melakukan ini, ya. Nah, demikian juga hubungan cinta dengan Tuhan itu harus sangat nyata dan secara pribadi. Dan untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita harus memiliki yang namanya iman, agar berkenan kepada Allah, taat segala perintahnya, dan lebih terkhusus suka merenungkan firman Tuhan. Salah satu teladan yang dapat kita pelajari dalam sebuah Alkitab ialah Daniel. Dia membangun keintimannya dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Di sana dicatat bahwa Daniel secara konsisten berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan 3 kali sehari, dan ia lakukan itu setiap hari. Gaya hidup seperti ini tentu hanya bisa kita lakukan kalau kita betul sadar bahwa kita ini membutuhkan Tuhan setiap hari. Tidak heran pada semasa hidupnya Daniel banyak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa sampai ia mampu menutup singa-singa yang kelaparan, sehingga pada saat itu Daniel selamat dalam gua singa. Hingga akhirnya ia boleh menjadi orang yang berpengaruh pada saat itu. Jangan seperti Yudas yang setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kemana Tuhan dia selalu ikut. Tetapi pada akhirnya ia berujung pada pengkhianatan. Jangan menjadi pemuda asal-asalan. Ya, pandai mengajak orang lain untuk berdoa, tetapi di dalam kehidupannya sendiri dia tidak melakukan. Mengajak orang membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi pada dirinya sendiri ia tidak melakukan. Jadi jatuhnya yang namanya plan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berikan talentamu sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Tidaklah terlalu sulit bagi kita untuk mengidentifikasi talenta-talenta apa saja yang kita miliki. Ada sebagian orang memiliki talenta di bidang musik, pandai memasak, melukis, atau menulis, dan juga sebagainya. Juga sebenarnya tidak dibutuhkan waktu terlalu lama untuk menemukan bidang apa yang sebenarnya kita miliki yang menonjol. Pokok permasalahannya ialah ternyata bukanlah hal menemukan, melainkan bagaimana caranya kita seharusnya menggunakan setiap talenta-talenta tersebut, ya. Banyak kali kita menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan dengan baik. Sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan betapa pentingnya
menggunakan segala yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat-umatnya. Ingatlah selalu bahwa segala sesuatu Tuhan percayakan kepada kita, dan sesungguhnya bukan benar-benar kepunyaan kita, tetapi Tuhan adalah empunya segala sesuatu, ya. Dan kita adalah penanggung jawabnya atas semua yang Tuhan sudah berikan. Tuhan adalah pemilik dan kita hanyalah para pengelolanya. Hari-hari hidup kita ada di dalam kepemilikan Tuhan. Segala karunia dan kemampuan hanyalah pinjaman dari Dia yang sesuatu hari nanti kita akan tinggalkan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita harus membangun hubungan kerjasama, ya. Dalam sebuah kerjasama atau biasa disebut teamwork, yang baik itu adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berjalan ke arah yang sama, dan berisi orang-orang yang saling peduli satu sama lain, dan yang terlebih khusus tidak mementingkan diri sendiri, serta diarahkan pada tujuan-tujuan yang benar, baik dan membangun, dan sangat itulah yang dibutuhkan terutama dalam tujuan mengangkat tugas pelayanan Tuhan. Tanpa membangun network yang baik, akan sulit bagi kita untuk memperoleh teamwork yang kuat, saling menasihati, memberi masukan, bahkan kalau bisa menegur jika perlu, dan saling mengulurkan tangan untuk membantu. Itu akan membuat kita semua bisa bertumbuh dengan baik, ya, sehingga kita boleh menjadi kader siap utus dan siap tidak pesimis tetapi optimis dalam pelayanan Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita makna tentang kekompakan atau kerjasama tim yang baik di antara kita orang yang percaya, ya. Kekompakan adalah bukan tentang memiliki kemampuan yang sama ataupun beribadah dan melayani di tempat yang sama-sama secara berbeda, tetapi kekompakan adalah tentang memadukan kemampuan atau bakat-bakat berbeda yang kita miliki, yang boleh bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika kita boleh tersambung atau terhubung dengan orang-orang lain yang memiliki kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan yang sama dalam pelayanan di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, dari ketiga makna Tuhan mau bilang sama kita, mari mengkaderkan diri terlebih dahulu dan persiapkan diri, dan harus bertanya dalam hati, apakah benar-benar saya sudah menjadi pekerja Allah. Nah, khususnya kita sebagai pengurus dalam lingkup PPGT, jangan menjadi pengurus yang nano-nano, tetapi jadilah pengurus biru militansi, ya, yang siap mau melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup perundungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih penyertaan Tuhan, begitu juga firman Tuhan pada saat ini. Ajar kami sebagai kader-kader yang mau dan siap melayani Tuhan, dan selalu menguatkan kami Tuhan dalam betul-betul mengkaderkan diri kami, supaya pelayanan kami tidak semata-mata tidak berjalan dengan tidak baik, tetapi betul-betul menjadi sebuah pelayanan yang berbuah harum di mata Tuhan, dan itu semua boleh kami agungkan buat kasih dan kebesaran Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perundungan kita pada minggu ini. Kiranya kita boleh dikuatkan serta dimampukan untuk menjalani kehidupan kita yang Tuhan masih anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.